Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mahasiswa mata kuliah Hukum Penataan Ruang. Pada hari ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu mengenai hubungan penataan ruang dengan penatagunaan tanah, serta hubungan penataan ruang dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu, bagaimana konsep dasar penataan ruang, dan juga sudah kita pelajari konsep dasar hukum tata ruang, hukum penataan ruang. Maka pada kali ini kita akan bahas hubungan antara penataan ruang dengan penata gunaan tanah. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria, serta hubungan penataan ruang dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan penataan ruang ini memang memiliki hubungan, bahwa berkaitan dengan konsep ruang. Jadi ada dua konsep. Di situ ada Undang-Undang Pokok Agraria, ada konsep tentang agraria, dan ada penataan ruang. Di situ ada konsepsi tentang ruang. Nah, bicara mengenai konsep ruang dan konsep agraria, ternyata memiliki kesamaan hakikat. Agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan ruang di dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Bumi, air, dan kekayaan alam itu adalah makna agraria secara konstitusi di pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam itu adalah makna agraria sebetulnya tetap di dalam konstitusi kita, yang itu sebetulnya inherent dengan makna ruang dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Barangkali Anda perlu mengingat kembali apa definisi ruang pada pembelajaran pada pertemuan pertama kita. Kita sudah membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan ruang. Ruang adalah wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, ya, itu masuk. Jadi sebetulnya agraria atau bumi, air, dan kekayaan alam itu sama maknanya dengan ruang. Bicara mengenai agraria, salah satu hal yang dibahas di dalamnya adalah mengenai tanah. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 4 ayat 1, definisi tanah itu adalah permukaan bumi dan kulit bumi. Pada pasal 4 ayat 2-nya ada hak atas tanah. Apa yang dimaksud dengan hak atas tanah? Yaitu hak untuk menggunakan tanah sampai batas-batas tertentu meliputi tubuh bumi, air, dan ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Jadi hak atas tanah itu adalah hak untuk menggunakan tanah pada batas-batas tertentu. Ada hubungan antara penataan atau penatagunaan tanah dengan penataan ruang, bahwa definisi tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Ini memiliki hubungan dengan definisi dari tata ruang, yaitu tata ruang adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah atau kawasan atau daerah sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sehingga tercipta ruangan yang memiliki persyaratan bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.
Perencanaan tata ruang, struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya lainnya. Jadi bicara mengenai tata ruang, perencanaan penataan ruang, maka salah satu hal yang dibahas adalah bagaimana tata guna tanah itu dilakukan. Jadi memang sangat berhubungan antara penataan ruang dengan penataan guna tanah. Ada beberapa pasal di Undang-Undang Pokok Agraria yang berhubungan dengan penata gunaan tanah, yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa negara adalah sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan tanah. Ini sama konsepnya dengan penataan ruang ya, bahwa negara di Undang-Undang Penataan Ruang adalah negaralah yang kemudian berwenang mengatur penyelenggaraan peruntukan ruang. Jadi bagaimana ruang itu diatur oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur soal perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi di penjelasannya mengingat akan corak perekonomian negara di kemudian hari, di mana industri dan pertambangan memiliki peranan penting, sehingga diperlukan perencanaan juga, ya, perencanaan industri dan pertambangan di samping perencanaan pertanian. Jadi kita perlu membuat sebuah perencanaan industri dan pertambangan. Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya adalah kewajiban setiap pemegang hak atas tanah dan seterusnya. Adapun pasal-pasal Undang-Undang Penataan Ruang tentang penata gunaan tanah itu bisa dijumpai di pasal 33 Undang-Undang Penataan Ruang ayat 1 sampai 5. Silakan nanti Anda cek kembali undang-undangnya dan cek di pasal 33 ayat 1 sampai 5 ini. Penataan ruang selain memiliki hubungan dengan penata gunaan tanah, ya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Berbicara mengenai penataan ruang juga kita bisa mengaitkannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa di pasal 4 Undang-Undang PPLH, ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa itu meliputi, ya, pertama perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Coba kita cermati tiga unsur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang awal ini. Ada perencanaan, ada pemanfaatan, dan pengendalian. Ini sama konsepnya dengan konsep penataan ruang, ya, bahwa yang dimaksud dengan penataan ruang adalah proses bagaimana kita merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan penggunaan ruang. Sama dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang salah satunya meliputi, bukan salah satunya ya, yang tiga unsurnya adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Berbicara mengenai pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, itu meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, di mana tanggung jawab atau kewenangan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab dan atau kegiatan, penanggung jawab kegiatan. Sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Ini ada di dalam pasal 13 ayat 3. Jadi yang punya kewajiban untuk mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini adalah pemerintah, pemerintah daerah, penanggung jawab usaha, dan atau penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, salah satu instrumen, ya, tadi bicara mengenai pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu terdiri dari, ya, instrumen-instrumennya adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah bagaimana adanya tata ruang. Jadi tata ruang itu menjadi salah satu instrumen dalam upaya kita melakukan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Ini ada di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PPLH. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ini ada di ayat keduanya. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup? Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. Jadi dengan menjaga kemampuan lingkungan hidup, ya, untuk menjadi tempat tempat hidupnya manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Jadi kesimpulannya bahwa tata ruang merupakan bagian dari instrumen hukum lingkungan karena tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan atau usaha tertentu, yakni menempatkan wilayah sesuai dengan peruntukannya. Melalui tata ruanglah kemudian berbagai pemanfaatan lahan sudah diarahkan ke tempat-tempat tertentu di mana lahan diprediksikan memiliki daya dukung yang memadai. Jadi mana wilayah yang bisa untuk pertambangan, ya, mana wilayah yang bisa untuk pemukiman, itu semua harus terencana di rencana tata ruang wilayah. Asas penataan ruang. Nah, ini kita berbicara tentang undang-undang penataan ruang. Apa asas-asasnya? Asas penataan ruang pertama keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan. Ya, ini juga sama dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bagaimana negara menjamin agar lingkungan hidup menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan lain sebagainya yang bisa Anda baca di situ. Jadi memang ketika kita bicara soal penataan ruang, maka kita juga bicara soal penata gunaan tanah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Kita juga bisa mengaitkan penataan ruang dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Ini definisi aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi ruang yang ingin diciptakan dari penataan ruang ini adalah ruang yang aman, ya, ruang yang nyaman bagi masyarakat, ruang yang produktif artinya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan berkelanjutan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Saya kira begitu cukup, dan saya berharap teman-teman bisa memahami dengan baik materi yang sudah disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.